Yang kedua, begitu saya masuk, saya lihat kalimat tiada mata tak hilang cahaya, itu langsung membuat saya terharu, karena gerakan literasi itu kan memang pada dasarnya to enlighten, to enrich, to empower. Salah satunya itu mencerahkan, enlighten, tetap menyalakan nur di situ. Dan kebutuhan literasi itu kan bukan cuma kebutuhan manusia-manusia yang punya mata. Saudara-saudara kita yang diberi keluar biasaan bisa menghadapi dunia tanpa mata itu juga harus kita sentuh. Dan adanya percetakan Braille ini itu membuka ruang bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk mendapatkan kitab sucinya dan bisa membaca kitab sucinya. Sehingga saya berharap betul tidak cuma tersedia nanti di tempat-tempat di mana berkumpul tunanetra, tapi juga di masjid-masjid. Dan alhamdulillah ada orang yang peduli dan mau mencetak ini, karena ini bukan sesuatu yang sangat pasaran dan banyak pasarnya, tapi ada orang yang mau masuk ke sela itu, sehingga mudah-mudahan itu menjadi ibadah baik buat mereka dan juga buat BMH yang sudah ikut mendukung mitranya di sini. Itu yang jauh lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa BMH TV, kembali bertemu kita di saluran yang cerdas menggerakkan, dan masih dalam semarak Ramadan, tentang gemerlap kebaikan yang bertebaran di semesta, termasuk di Indonesia. Kali ini dalam edisi Jejak Kebaikan Ramadan, setelah hadir bersama saya seorang tokoh publik, yaitu Kang Maman. Apa kabar Kang Maman? Alhamdulillah. Sehat selalu. Kemudian ada Direktur Utama BMH Kang Supendi. Semangat. Alhamdulillah. Ramadan ini memang sebuah momentum yang semua yang bernamanya manusia itu bergerak, bersatu, bersinergi melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan jauh sebelum Ramadan itu. Nah, sedikit mengungkap dibalik dari kebaikan yang telah berjalan ini, Kang Maman dan Kang Supendi, kita punya program diantaranya itu adalah Sehat Sambut Ramadan. Nah, Sehat Sambut Ramadan ini biasanya dua hal, tapi yang paling dominan itu yang kaitan memang check up kesehatan. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita yang menjadi penghuni di lapas Nusa Kambangan, Nusa Kambangan, yang mereka adalah para lapas yang dibina secara simultan oleh Dai BMH, bergantian datang ke sana, dan dalam 1 tahun biasanya ada beberapa event kita hadir, biasanya untuk tablik akbar atau tausiah, pembinaan, dan kemarin sebelum Ramadan itu adalah check up kesehatan penghuni lapas. Nah, namanya penghuni lapas ini memang serem-serem, Nusa Kambangan kan, ya bisa dibayangkan. Tapi ternyata ketika mereka diberi layanan check up kesehatan itu nampak jiwa hati nuraninya itu muncul gitu kan, lewat kalimatnya, lewat perilakunya. Tetap manusia. Nah, ini mengapa bisa begitu Kang? Coba. Oh, dari sisi kriminologi kita punya bercandaan begini. Mereka yang masuk di lapas itu kan orang yang ketahuan. Iya. Ini lebih banyak lagi di luar. Cuma belum ketahuan aja. Jadi sejatinya kita dengan mereka itu sama-sama orang yang harus menyadari dipenuhi kesalahan. Jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana supaya tidak mengulang kesalahan dan bagaimana kemudian membalikan kesalahan itu menjadi kebaikan misalnya. Jadi gerakannya BMH luar biasa, mau menyentuh hati nurani mereka itu untuk mengatakan bahwa pintu-pintu kebaikan itu selalu terbuka kepada siapapun. Jadi, dimanapun. Tidak boleh ada judgement, kalau sudah bersalah sudah pasti akan salah selamanya gitu. Kemampuan kita mendekati mereka makin memperlihatkan ke publik bahwa masih bisa kok kita bersilaturahmi, berhubungan baik dengan mereka, dan mereka juga tetap manusia yang punya kesempatan dan harus diberi kesempatan untuk mendapatkan kesehatan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Betul. Ini memang satu hal yang tidak banyak orang mungkin paham gitu. Kok larinya ke lapas gitu kan? Nah, Sehat Sambut Ramadan. Tapi memang seperti Kang Maman bilang, mereka manusia, dan karena itu Allah mendatangkan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan. Nah, kira-kira apa yang menjadi sebuah pendorong itu BMH memiliki program sedemikian? Ya Mas, sebenarnya check up kesehatan di lapas itu salah satu turunan dari program Sehat Sambut Ramadan.
Artinya bagaimana kemudian ketika kita menghadapi bulan Ramadan, mas bulan Ramadan ya, kondisi kita fit ya, sehingga kita bisa maksimal beribadah. Mas sebenarnya banyak varian-variannya lain ya, seperti pemberian gizi untuk ibu hamil ya. Walaupun itu nggak berhubungan dengan puasa sendiri, termasuk check up kesehatan bagi masyarakat umum seperti itu, sehingga saya lihat juga ada mualaf betul sehingga dipastikan ketika mereka masuk ke Ramadan dalam kondisi fit dan secara kesehatan sudah memenuhi syarat untuk wajib tidaknya untuk menunaikan kewajiban puasa sendiri seperti itu. Dan berkaitan dengan action atau event kegiatan sehat sambut Ramadan sambut Ramadan di lapas, saya kira ini tadi sebenarnya disampaikan oleh Kang Maman, saya kira ini menjadi sesuatu yang baik ya, dan strategis ya, karena bagaimanapun kita juga harus mendekatkan ke mereka ya. Selain faktor dakwahnya juga ada action-action lain yang kemudian kita kenalkan kepada mereka seperti itu. Luar biasa. Jadi memang Ramadan ini kita harus banyak merangkul, Kang ya. Oh iya. Sehat sambut Ramadan kalau disingkatkan jadi sesama kan. Iya. Nggak ada perbedaan. Mari merangkul sesama kita untuk sama-sama masuk Ramadan dengan bahagia, dengan sehat gitu. Luar biasa. Nah, satu lagi sebelum Ramadan tuh kita juga sinergi dengan anak-anak muda ini kan. Yang kalau bahasa sekarang itu lagi rame Indonesia Emas gitu kan. Nah, berarti kan kita harus memberi banyak ruang keterlibatan anak muda, dan BMH juga melakukan itu dengan Pemuda Hidayatullah melakukan program yang namanya BBM, bersih-bersih masjid. Nah, ini bukan kenaikan BBM, tapi BBM bersih-bersih masjid. Dan luar biasa, terutama yang di pedalaman itu ya, antusiasme anak muda ternyata tinggi. Mereka mungkin belum bisa berdonasi gitu, sebagian, tetapi ketika dilibatkan itu luar biasa semangatnya. Nah, ini Kang Maman melihat fenomena apa ini? Apa bisa kita bingkai ke depan menjadi lebih masif misalnya? Islam itu kan mencintai kebersihan, bahkan kita dibilang kebersihan itu sebagian dari iman. Dari iman, salah satu perwujudannya seperti itu. Kadang-kadang kita lupa dengan rumah kita sendiri, tempat ibadah kita sendiri. Nah, BMH kembali mengingatkan hal tersebut, dan mudah-mudahan nanti lanjut lagi ke hal yang makin besar, misalnya setelah bersih-bersih masjid, kemudian mengganti mushaf-mushaf yang sudah rusak, sudah robek, sudah tidak terpakai, dengan menggantikannya dengan mushaf-mushaf yang disalurkan lewat BMH. Mencuci sajadah-sajadah, karpet, mencuci mukena yang disediakan oleh masjid. Itu gerakan-gerakan yang harus terus dijalankan. Lagi-lagi untuk mewujudkan bahwa Islam itu cinta dengan kebersihan. Dan pasti banyak orang yang ingin terlibat untuk melakukan hal tersebut. Saya selalu bilang, bahkan karena jarang ditempati, kadang-kadang kosong, kenapa kita tidak misalnya juga penyemprotan supaya tidak ada nyamuk demam berdarah di sana dan lain sebagainya. Jadi kita ingin bilang bahwa masjid tempat yang bersih, tempat yang sehat, tempat yang baik untuk bersilaturahmi, sehingga semangat untuk menjadikan masjid sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber kegiatan itu harusnya terwujud. Keren. Jadi masjid pada akhirnya menjadi bukan sekedar pusat ibadah gitu, tapi juga pusat percontohan bagaimana kebersihan ya, kebersihan. Setuju. Luar biasa. Nah, ada satu cerita itu. Jadi anak muda yang jarang ke masjid karena ada program BBM BMH ini ikut dia. Akhirnya dia bilang, "Wah, ternyata ke masjid itu enak," gitu kan. Dan dia merasa pengalaman membersihkan masjid itu sebagai satu hal yang istilahnya gue banget lah buat anak muda. Nah, ini berarti ada impact besar sebenarnya. Nah, ini apa mungkin yang menjadi latar belakang program bersih-bersih masjid itu? Ya, saya kira tadi saya sampaikan ya, yang awal tadi juga Kang Man menyampaikan, selain kesiapan diri kita ya, artinya juga berkait dengan sana prasana pendukung ya, berkaitan dengan ibadah Ramadan juga harus memberikan sisi daya dukung baik seperti itulah. Masjid yang memang itu menjadi sentral aktivitas di bulan Ramadan ya, saya kira memang ini sesuatu yang tepat ya kalau kemudian kita siapkan kondisinya nyaman, harum ya, sehingga ibadah itu lebih kusuk seperti itu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah respon pasar luar biasa. Artinya dengan keterbatasan SDM kita miliki, tapi mas sebenarnya dengan keterlibatan masyarakat ya, ratusan ribuan ya masjid di seluruh Indonesia yang tahun ini bisa kita layani dengan baik seperti itu. Baik.
Jadi memang sebelum Ramadan sehat badannya, kemudian sehatkan rohaninya ke masjid gitu kan ya. Dan salah satu cara untuk mendekatkan anak muda dengan masjid, kasih kegiatan-kegiatan yang membuat anak muda juga senang. Ya. Dia merasa nyaman, dia merasa masjid ini rumah Tuhan dan juga rumah dia gitu. Betul, betul. Oke, tadi menarik yang disampaikan Kang Maman, bahwa setelah bersih-bersih masjid, kita mau ngapain? Salah satunya adalah dengan menyediakan ya fasilitas masyarakat ataupun jamaah untuk mudah membaca Al-Quran, untuk takarub kepada Allah gitu kan. Dan ngomong itu sebelum kita kepada Quran yang biasa kita baca, saat ini kami berada di Kampung Jati, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Tepatnya di sebuah yayasan yang bernama Yayasan Raudhatul Mahfufin, ya, yang merupakan pusat gerakan yang melahirkan dai-dai untuk tunanetra, ya, sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran, juga termasuk yang mencetak Al-Quran Braille. Nah, ini mesin-mesinnya yang ada di belakang kami semuanya. Nah, Kang Maman, Ya, ada sebuah komunitas membentuk yayasan, dan mereka adalah orang-orang yang tunanetra, tidak ada mata tapi tidak hilang cahaya. Oh, itu luar biasa, sebuah semangat. Mengapa Kang Maman bisa melihat ya orang yang justru mereka ini kalau dalam pandangan umum mungkin harus dibantu, tapi juga punya kekuatan untuk bergerak, sehingga kemudian mereka punya percetakan Quran Braille yang kemudian bermanfaat luas, dan BMH juga hadir bersama yayasan ini. Mana Kang Maman? pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke BMH yang kalau kita lihat nanti di sebelah kiri saya itu ada mesin potong Al-Quran Braille yang didonasikan, dan saya tahu harganya tidak sedikit, sangat mahal dan pasti diimpor, belum ada di Indonesia. belum. Harganya juga miliaran pastinya. Yang mau mendukung upaya memproduksi lebih banyak lagi Al-Quran Braille, itu yang pertama. Yang kedua, begitu saya masuk, saya lihat kalimat tiada mata tak hilang cahaya, itu langsung membuat saya terharu, karena gerakan literasi itu kan memang pada dasarnya to enlighten, to enrich, to empower. Salah satunya itu mencerahkan, enlighten, tetap menyalakan nur di situ. Dan kebutuhan literasi itu kan bukan cuma kebutuhan manusia-manusia yang punya mata. Saudara-saudara kita yang diberi keluar biasaan bisa menghadapi dunia tanpa mata itu juga harus kita sentuh. Kalau kita ingin mengatakan bahwa kita ini melakukan gerakan literasi yang sifatnya inklusif, tidak bersifat eksklusif, tidak boleh mengabaikan saudara-saudara kita yang punya kebutuhan khusus, punya keluar biasaan khusus. Dan adanya percetakan Braille ini itu membuka ruang bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk mendapatkan kitab sucinya dan bisa membaca kitab sucinya. Sehingga saya berharap betul tidak cuma tersedia nanti di tempat-tempat di mana berkumpul tunanetra, tapi juga di masjid-masjid. Di masjid-masjid, bahkan saya selalu menantang perpustakaan, kalau Anda mengaku inklusi, bukan cuma menyiapkan jalan yang ada tanda-tanda yang bisa digunakan oleh saudara kita yang tunanetra, tapi juga bacaan-bacaan Braille di sana. Al-Quran Braille, hadis Braille, kitab-kitab, buku-buku Braille yang Braille. Dan alhamdulillah ada orang yang peduli dan mau mencetak ini, karena ini bukan sesuatu yang sangat pasaran dan banyak pasarnya, tapi ada orang yang mau masuk ke sela itu, sehingga mudah-mudahan itu menjadi ibadah baik buat mereka dan juga buat BMH yang sudah ikut mendukung mitranya di sini. Itu yang jauh lebih penting. Saya datang ke sini ketika saya baru memberitahu aja sekian banyak orang kemudian merasa titip ya berapa harganya, titip ya berapa harganya. Itu artinya apa? Selama ini mereka nggak tahu di mana untuk mendapatkannya. Betul. Itu yang tidak terbayang. Banyak yang mau berdonasi tapi juga tidak tahu di mana bisa mendapatkan. Di toko-toko umum tidak ada. Betul. Karena mau dalam bentuk one in one, 1 juz 1 kitab, atau 3 in 1 seperti di sini 3 juz 1 kitab. Kalau dijual itu pasti dalam kardus dan beratnya itu pasti 10-15 kilo. Kalau di toko-toko buku itu udah merebut ruangan yang cukup besar kan. Tapi kan bukan tidak mungkin terbuka peluang untuk memasarkannya lewat online. Dan kata kuncinya terpercaya. Ini betul-betul memang dikurasi, diawasi, kemudian tidak ada yang salah. Dan buat saya
mendatangi tempat ini bikin saya merinding dari tadi sebenarnya. Dan ini harusnya menjadi ruang-ruang di mana nur itu harus dinyalakan terus-menerus. Itu sama dengan ingat cerita orang tunanetra yang jalan di malam gelap gulita tapi bawa obor kan. Mungkin akan ditertawakan oleh kita. Tapi ketika kita tanyakan ke mereka, kenapa bawa obor? Kamu kan buta. Ya, saya tidak melihat. Tapi kan dengan saya bawa obor, kalian yang punya mata kan jadi tidak tersesat karena melihat cahaya. Ya, tapi apa gunanya buat kamu? Pasti ada gunanya. Apa gunanya? Kalau saya pegang cahaya ini orang jadi lihat saya, jadi orang nggak nabrak saya. Jadi bagaimana menjalankan semangat-semangat seperti ini, bahwa kalau kita berbuat baik, insya Allah balik lagi ke kita tuh. Kita bawa cahaya untuk orang lain. Sebenarnya kita juga membawa cahaya untuk kita sendiri. Betul. Artinya dengan ketiadaan mata tetapi tetap ada cahaya, mereka punya etos yang lebih kuat ternyata untuk juga ikut bermanfaat, berkiprah gitu. Oh iya, kita aja yang melek kadang-kadang lupa ada Al-Quran kok. Tapi kalau sampai mereka masih juga mengingat Al-Quran padahal tidak punya mata, tidak menyesalkan hal ini, malah mensyukurinya dan kemudian mencari bahan bacaan itu, alangkah bersalahnya kami yang punya mata tidak ikut bantu menyediakan. Masya Allah, luar biasa. Nah ini bagaimana cerita atau kisah dibalik kemudian BMH istilahnya melakukan upaya pengumpulan dana untuk membantu mesin pemotong braille ini, sehingga tadi ngobrol-ngobrol sama pengurus yayasan ini, sekarang sehari sudah bisa 10-15 produksi Al-Qurannya. Sesuatu yang belum pernah tercapai sebelum itu. Nah, bagaimana ini? Ada kisah apa di balik itu? Gini Mas Iman, bahwasanya penduduk Indonesia ya yang buta aksara Arab ya atau Quran itu kan masih tinggi sekali ya. Iya betul. Nah, kemudian dari situlah kemudian BMH punya inisiasi program wakaf atau sedekah Al-Quran. Walaupun Quran itu bukan satu-satunya solusi ya, tapi setidaknya dengan adanya Al-Quran yang memadai secara jumlah ya dan secara kualitas, tentunya ini akan memberikan sisi daya dukung sana. Nah, itu sudah berjalan ya puluhan tahun kami di BMH ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami berpikir bahasanya yang normal saja masih tinggi ya berkait dengan buta aksara tadi ya. Apalagi kalau kemudian berkaitan dengan teman-teman atau mungkin saudara kita yang secara fisik ada keterbelakangan atau mungkin keterbatasan tunanetra tadi ya. Dan qadarullah ya kami dipertemukan dengan yayasan ini ya. Dan memang itu kami selama ini kami cari ya. Untuk mungkin barangkali kalau cetakan Quran biasa sih banyak ya, tapi untuk yang Quran Braille memang terbatas seperti itu. Dan alhamdulillah kami bisa bertemu dan menjalin sinergi ya, sehingga dari sinergi yang ada kemudian kita bisa menghadirkan salah satunya kemudahan untuk pemotongan mesin cetak. Memang dari yayasan ini yang dibutuhkan itu seperti itu, karena selama ini yang dilakukan pemotongan secara manual dan itu akan memakan waktu cukup lama ya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan adanya mesin pemotong ini akan lebih memangkas waktu yang ada dan lebih rapi tentunya seperti itu. Ya, semoga nanti kedepannya akan semakin produksinya semakin banyak ya. Tentunya kami di BMH juga punya concern ya atau mungkin komitmen bagaimana kemudian ini juga selain kami membantu berkaitan dengan perangkat alatnya ya, tapi bagaimana juga nanti kedepannya bisa menjadi bagian dari menebarkan ya berkaitan dengan sehingga Quran Braille ini bukan hanya terbatas pada kalangan tertentu ya atau mungkin wilayah tertentu, tapi bagaimana bisa menjangkau luar Jawa ya, yang memang secara kos memang mahal. Tadi disampaikan satu Quran itu bisa 15 kilo seperti itu. Mungkin nanti kedepannya kehadiran BMH akan mengambil peran di situ seperti itu. Betul. Itu berarti berbanding satu Al-Quran Braille itu sama dengan 20 Al-Quran biasa. Satu kardusnya itu isi 20 sementara Braille cuma satu. Baru satu ya. Biaya kirimnya itu kalau dikalkulasi secara normal lebih mahal dari Al-Qurannya sendiri. Ya, betul. Gini Ustadz, saya kalau kirim Al-Quran ke Papua, 10 kilo itu 10 juta. Betul. Sementara Al-Quran Braille ini yang 10 kilo saya baru mendengar kalau yang tanpa terjemah 1,6, yang terjemahan dengan terjemahan 2,5. Hanya 2,5, tapi biaya kirimnya ke Papua itu 10 juta. 4 kali lipat, iya. 4-5 kali. Betul. Tapi saya lihat banyak kok yang istilahnya tadi tertarik kayak berapa harganya gitu. Artinya ada peluang, ada jalan terbuka, jalan lebar. Ya. Dan pemerintah itu mengatakan dalam hal ini Basnas ya,
di Indonesia itu diperlukan untuk khusus Quran Braille itu 5 juta kan. Ya. 5 juta Quran Braille yang dibutuhkan gitu. Dalam waktu yang bersamaan, karena Ya. 2-3 tahun Quran Braille ini udah susah lagi dibaca kan, sentuh. Ada masanya. Salah taruhnya, salah menyusunnya misalnya, Ya. tidak boleh ditumpuk tapi diberdirikan bernyamping gitu. 3 tahunan, berarti setiap tahun itu kita butuh 1,5, 3 sampai 5 juta kan. Ya. 1,5 juta per tahun. Betul. Dan ini memang satu hal yang luar biasa ya, karena sahabat-sahabat tunanetra ini kerja keras ya. Ya. Bagaimana dia untuk bisa membaca, memahami Al-Quran, itu dahsyat sekali. Dan kita juga punya program yang Quran yang 1 kardus isi 20 itu. Ini juga tidak kalah heroik sebenarnya, karena tadi disampaikan Kang Supendi itu banyak masyarakat kita masih belum bisa baca Quran. Kita banyak yang satu Al-Quran itu cuma 1 di rumah. Nah. Padahal anggota keluarganya 7, 8, 9. Saya jadi ingat masa saya waktu kecil tuh tahun 68, 70. Kalau saya sudah bawa Al-Quran ke masjid untuk belajar, yang di rumah nggak baca. Nunggu saya, satu dibaca ber-7. Nah, betapa mulianya kalau setiap umat Islam satu orang pegang 1 aja. Betul. Dan itu berarti kita butuh 270-an juta Al-Quran. Luar biasa. Nah, apa yang bagi Kang Maman menjadi sebuah faktor pendorong kuat gitu ya, sehingga Al-Quran ini menjadi penting untuk kita istilahnya tebarkan Ya. Melek literasi tadi disebut Ustadz Fendi tadi menarik sekali kok. Masih banyak kok yang belum melek literasi Arab, bahasa Arab apalagi ya. Al-Quran. Al-Quran, betul. Banyak saudara-saudara kita yang mengaku Islam tapi memegang bahkan membuka Al-Qurannya pun tidak. Masih jarang. Orang-orang kadang-kadang menertawai, bahkan ada yang menertawai, saya ngapain sih terus-terusan dikirim, pasti orang Islam punya Al-Quran. Belum tentu. Ya. Belum kalau Qurannya pribadi kayaknya dia punya gitu, tapi Belum kan tidak tentu, semua orang sama gitu. Dan belum tentu juga mereka Ya, pegang. betul. Pengalaman BMH saja. Katakanlah begini, toko buku terbesar di Indonesia Gramedia itu cuma ada 110-an. Kita punya 17.000 pulau. Ya. Di mana mereka bisa dapatkan? Ya. Dan kalau mereka dapatkan harganya mahal. Bukan tidak mau punya Al-Quran, tapi mereka tidak sanggup membelinya misalnya. Nah, BMH hadir untuk ikut menjodohkan nih antara manusia dengan Al-Quran kan. Alhamdulillah misalnya juga didukung oleh JNE. Jadi kebutuhan kita itu adalah menjodohkan manusia dengan kitab suci. Masya Allah, ya. Saya tadi juga kepikiran mau ngomong jodoh itu. Jadi BMA ini kan nyari-nyari katanya. Mana ini yang bisa produksi Quran Braille gitu kan. Akhirnya jodoh itu bertemu dan ini jodoh kebaikan, Masya Allah. Nah ini bagaimana Kang Supendi ke depan kaitan dengan program Quran, mungkin dengan respon warga gitu ya. Kalau yang saya dengar itu anak-anak yang belajar di rumah Quran, di pedalaman, itu selain dikasih Quran, ngajinya diantar jemput itu pakai pickup kan. Itu yang keren. Karena jauh-jauh terutama di Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya, silakan Kang. Ya. Tadi saya sampaikan oleh Kang Maman ya, bahwasanya Mas sebenarnya permasalahan kita itu bukan pada sisi aspek ketersediaan Qurannya, tapi juga berkaitan dengan bagaimana cara mengirimnya, karena berkaitan dengan percetakan, penerbitan dan sebagainya kan banyak yang berada di Jawa ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan di daerah 3T atau mungkin perbatasan atau daerah pedalaman pinggiran ya, walaupun ada Qurannya, kalau kemudian di sini terkait dengan kos pengirimannya mahal juga akan menjadi kendala. Dan alhamdulillah kita dijodohkan atau dipertemukan dengan orang baik ya dari JNE. Berapapun Quran kita kita kirim dari JNE siap untuk membackup. Saya kira ini sebuah solusi atau mungkin sebuah pertolongan yang dihadirkan Allah kepada BMH atau kepada umat ini yang seperti itu. Ya saya kira nanti ke depan memang tadi sampaikan Kang Maman, walaupun mungkin ada Quran digital dan sebagainya. Maka sebenarnya untuk Quran cetak itu nggak lekang ya, tetap itu dibutuhkan, nggak tergantikan ya, karena secara keberadaannya itu fleksibilitas pemakaian dan sebagainya, saya kira itu masih sesuatu yang belum tergantikan. Quran digital itu mahal, pulsa kan tersedot. Betul. Itu yang Quran yang mushaf yang dipegang itu 50.000 kita betul. Termasuk di pedalaman kan belum tentu ada sinyal. Ada blank spotnya masih banyak. Belum tentu kemudian orang itu di sana memiliki gadget ya, seperti itu. Gadgetnya mahal. Kemudian kekuatan orang untuk berhadapan dengan handphone itu dengan sinarnya itu 6-8 menit Betul. Itu mau tadarus 1 jam pakai HP itu udah. Tadi saya sholat di masjid yang di Jati Bening kan. Iya. Sholat duhur. Semua jamaah
pada baca Quran cetak itu. Nggak ada yang pakai HP. Betul. Artinya masyarakat metropolis sekalipun nggak bisa keluar ya. Artinya nggak bisa Kita tuh pakai Quran digital untuk surat-surat pendek. Ya. Atau untuk datang ke iya. Sesaat aja atau datang untuk 7 harian, 40 harian atau ke makam untuk baca Yasin. Pegang begituan mereka. Tapi kalau untuk yang panjang-panjang dan lain sebagainya untuk kemudian apalagi untuk kajian, tetap mereka pegang mushafnya. Tetap. Ya, mungkin itu juga bagian dari tanda-tanda mukjizat Al-Qur'an kan ya. Sehingga orang tetap baca yang cetak gitu ya. Dan kalau saya lihat di pedalaman, terutama santri-santri yang menghafal Quran, itu setiap datang Quran baru itu senangnya luar biasa. Karena bagi dia itu Quran yang kertasnya masih jelas, tulisannya masih terang, itu menambah motivasi gitu ya. Ini satu hal yang menarik. Dan sahabat kalian, pemirsa BMH TV dimanapun berada, selanjutnya kita akan masuk kepada program buka puasa ini Kang. Nah, jadi program BMH ini punya program buka puasa. Memang bukan bersama pejabat, tapi bersama anak bangsa ini. Santri Quran gitu, kemudian para lansia dan duafa, termasuk dengan sahabat-sahabat tunanetra. Jadi kalau tunanetra itu ada di Balikpapan yang sering kemudian inten lah ya programnya, kemudian juga di Serpong ini, Bandung. Dan buka puasa ini Kang, ini satu hal yang luar biasa. Saya pernah di namanya Gunung Amal di Tarakan. Nah, untuk ke masyarakat Gunung Amal ini, masjidnya di atas dan tidak ada jalan yang bisa dilalui kecuali harus jalan kaki, nanjak gitu. Kira-kira nanjak sekitar 400 meter, tapi itu tinggi. Nah, yang menarik adalah karena di sana belum ada listrik, jadi pakai genset yang bensin itu hanya pada saat buka puasa aja. Setelah itu gelap lagi gitu. Dan saya merasakan, apa ya? Memang luar biasa buka puasa yang ada di sana itu. Nah, ini situasi pedalaman yang mungkin kalau masyarakat metropolis belum terbayang mungkin ya. Nah, itu bagaimana? Wow, kalau kita datang ke daerah-daerah 3T dan lain sebagainya, jalannya saja udah susah, apalagi kemudian bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama. Jadi ajang buka puasa bersama itu kesempatan untuk bersilaturahmi yang nilainya sangat mahal sebenarnya. Kalau di Jakarta ya setiap langkah bisa terdengar suara azan gitu kan, karena dekat-dekat masjidnya dan aksesnya sangat dekat. Kalau di daerah itu barang mewah gitu kan, bahkan harus berperahu, harus naik kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan kos yang tidak sedikit misalnya. Saya berterima kasih, ini juga menjadi satu perhatian dari BMH dan para donatur, karena buat saya menuju ke Ramadan itu jembatan yang dibikin oleh BMH udah bagus tuh, bahagia dengan berbagi kan. Menuju ke Lebaran, bagaimana caranya kita buka pintu lebar atas kebaikan. Kita buka pintu lebar-lebar untuk kebaikan, menyentuh semua orang, yatim piatu, duafa, fakir miskin, lansia, orang tua, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Tujuannya untuk apa? Ya kita luberkan semua kebaikan untuk menuju ke sana. Kita bikin banjir kebaikan untuk menuju ke sana. Agar apa? Insya Allah tuh, agar lebur dosa-dosa kita semua gitu loh. Apalagi pintu-pintu ampunan, pintu-pintu pahala yang dibuka oleh Allah saking cintanya Allah kan dia ciptakan Ramadan ya. Dia ciptakan bulan khusus di mana pahala dia lipat gandakan ribuan kali dan lain sebagainya. Itu kesempatan kita untuk meluberkan kebaikan. Dan salah satunya adalah menyediakan makanan berbuka, menyediakan takjil. Syukur-syukur bahkan menyediakan sahur. Itu dia. Ini kayaknya harus didesain ke depan ini. Bayangkan gini aja, menjelang orang-orang bermalam di masjid. Berapa hari sebelum Ramadan tuh? Mulai 7-10 hari kan? Iya, betul. Coba kita sediakan sahur di masjid. Betul. Insya Allah itu bermanfaat buat saudara-saudara kita yang daripada kemana-mana. Tapi caranya satu, supaya membantu juga UMKM, ambil makanannya di UMKM yang ada di sekitar situ. Warung-warung. Jadi dia tidak merasa tersaingi, saya pasang di situ tapi nggak dapat pembeli. Dan sampai program kita mematikan. Nggak boleh mematikan UMKM. Jadi potensi lokal di tempat itu, ada warung yang dekat masjid itu, saya borong 10. Masing-masing kita borong 10-20 untuk saudara-saudara kita yang sedang menginap mau sahur gitu. Dan menginap di masjid untuk 10 atau 8 hari terakhir menuju Lebaran. Betul. Nah, kalau BMH sudah buka dan sahur kan, tapi yang santri. Kalau santri kan memang di asrama sehingga buka dan sahur sudah jalan. Memang
untuk masyarakat luas. Nah, ini tampaknya menjadi satu hal yang menarik kita desain ke depan. Nah, ada kisah menarik nggak, Ustaz, kaitan dengan program buka puasa bersama ini? Mungkin ketika dulu kunjungan ke pedalaman atau seperti apa gitu? Ya, banyak kisah menarik ya berkaitan dengan program buka puasa ini ya. Program buka puasa BMA itu kan ada embel-embelnya super gitu ya. Artinya bukan hanya sekedar kita memberikan buka puasa, katakanlah gorengan dan sebagainya, tapi bagaimana buka puasa itu berbobot ya, berkualitas ya, ada nilai gizi yang cukup untuk ke arah situ kan seperti itu. Kemudian juga buka puasa tadi Kang Kamal menyampaikan bahasanya kita melibatkan masyarakat UMKM ya. Dan ada satu menarik di Halmahera ya, suku Tugetil. Ya. Maluku Utara. Maluku Utara. Mereka kemudian kita ajak ya para mualaf atau mungkin suku-suku yang selama ini mungkin mereka tidak mengenal istilahnya memasak atau gimana ya. Bagaimana kemudian memasak, mempersiapkan makanan untuk berbuka. Wah, seru kan itu kan. Suku Tugetil. Mereka kita ajari untuk memasak yang mungkin barangkali selama ini mungkin cukup direbus, dibakar, udah dimakan udah cukup. Tapi kita ajari bagaimana kemudian di sini ada dikasih bumbu sehingga secara rasakan lebih enak dan tentunya gizinya akan semakin meningkat dan sebagainya. Dan ternyata itu seru kan seperti itu. Artinya bagaimana buka puasa ini bukan hanya sekedar kita memberikan takjil atau buka puasa untuk ini ya penerimaan bahan, tapi bagaimana di situ ada efek-efek yang lain. Dakwah itu kan ternyata masuk juga dakwah. Tadi sih berkat ekonomi masuk, dakwah juga masuk. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ternyata itu transfer banyak hal, transfer ekonomi, transfer masalah budaya dan lain sebagainya itu kan terjadi gitu. Betul. Artinya full impact ternyata buka puasanya. Setuju, semua yang disampaikan oleh Rasulullah yang datang dari atas tuh ada rahasia-rahasia di baliknya kan. Buka bersama dan lain sebagainya, sahur. Itu rahasianya luar biasa. Nah, ini terakhir Kang. Kita minta Kang Maman barangkali 2 menit untuk menyampaikan program yang ada di Palestina. Bagaimana BMH, kebaikan umat sebenarnya ya, lewat BMH. Ini kita coba ingin langsung ya salurkan dengan dekat. Sebelum Ramadan tuh di Mesir, sekarang di Jordan, bahkan perjalanan kawan-kawan masih belum ke Indonesia ini, masih di Jordan. Masih di sana. Ya, apa Kang Maman melihat ini? Saya merinding. Apalagi saya membaca pernyataan-pernyataan, liputan-liputan tentang petinggi-petinggi Israel yang tetap akan membombardir, membombardir Gaza dan lain sebagainya. Masa kita umat Islam mau membiarkan begitu saja gitu kan? Sehingga di Ramadan yang mulia ini, apa yang dilakukan oleh BMH menjadi salah satu mungkin sumbangsi kecil kita buat Gaza, tapi untuk tetap memberikan cahaya di sana bahwa kami peduli. Sesama umat Islam itu tetap saling peduli. Nah, nyala itu yang nggak boleh mati. Soal kepedulian. Iya, walaupun itu cuma lilin mungkin, tapi lagi-lagi kita ingin bilang kamu masih punya saudara loh. Mungkin kami jauh, tapi kami masih saudara kamu. Semangat itu yang harus dimunculkan. Mudah-mudahan itu menyebar kemana-mana. Dan juga setelah melihat teman-teman di sana berbagi di perbatasan Jordan dan lain sebagainya itu, melihat wajah-wajah anak-anak yang bahagia betul, yang mungkin buat kita cuma paket-paket kecil, tapi buat mereka itu barang mewah. Betul. Itu sudah mengademkan hati saya. Dan hebatnya lagi-lagi seperti kata Kang Pendi, BMH tidak cuma memberikan makanan, tapi juga literasinya tetap jalan. Ada bahan bacaan dikasih dan lain sebagainya. Dan lebih dari itu adalah semangat ukhuwahnya itu yang kita ingin bilang bahwa umat Islam itu di seluruh dunia itu saudara. Dan kita tidak boleh abai dengan saudara-saudara kita di sana. Termasuk apalagi saudara kita di Gaza yang dalam kondisi seperti sekarang. Luar biasa. Itulah tadi pernyataan yang menjadi pamungkas di program atau diskusi kita pada kesempatan Jejak Kebaikan Ramadan pada kesempatan kali ini. Dan sahabat sekalian, pemirsa BMH TV dimanapun, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kebaikan-kebaikan yang kita sinergikan menjadi sebuah istilahnya Kang? Ledakan ya, atau kebaikan yang melebar, meluber, gitu. menyalakan kebaikan, menjadikan kebaikan terus bersinar terang, menyala, cahayanya semakin kuat. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan yang terus kita perjuangkan di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih, sampai jumpa
di jejak kebaikan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.